Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya mau menjelasin bagaimana ketika kita ingin membuat tekstur tapi transparan. Misalkan gambar daun, ya bentuknya kayak daun dan bayangannya seperti daun juga. Kira-kira bagaimana cara kerjanya? Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya menggunakan 3D Blender. Materinya adalah teknik transparansi menggunakan tekstur. Oke teman-teman, jadi bagaimana ketika teman-teman mempunyai file seperti gambar yang teknik masking ya. Jadi menghilangkan bagian tertentu dan nanti akan terlihat di bagian tertentu. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti ini kita harus mempunyai dua gambar, yaitu yang berwarna satu, yang kedua yang hitam putih. Nah, hitam putih ini untuk yang membuat dia seolah-olah nanti yang hitam itu yang hilang, yang putih itu yang ditonjolkan. Nah, itu dia sebenarnya teknik masking ya, kurang lebih. Oke, cara kerjanya bagaimana? Teman-teman dipastikan kita normal ke defaultnya Blender dengan general. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal dihapus saja di bagian defaultnya. Terus kita ke add, pilihnya mesh plane. Nah, di mesh plane ini teman-teman dipastikan untuk plane-nya dirubah ya. Kita coba untuk tekan R lalu tekan Y untuk diputar arahnya. Saya kepengen ketikanya 90 ya, 90, enter, dan otomatis arah posisi seperti ini. Terus kemudian bagaimana cara penerapannya ketika tekstur kita bermain tekstur seolah-olah teksturnya itu transparan gitu ya. Nah, namanya tekstur transparan. Nah, teman-teman dipastikan kita mencoba untuk menggunakan material, terus kemudian saya klik new di sini. Kemudian di dalam new ini teman-teman dipastikan kita menggunakan kita konsentrasi di base color. Nah, di base color ini saya pilihnya image texture, kemudian saya klik open. Nah, yang diambil yang mana gitu ya. Yang diambil itu yang warna, yang berwarna daunnya ya teman-teman ya. Ini saya coba cari dulu ya filenya di mana ya. Oke teman-teman, saya sudah punya dua file. Jadi yang warna, daun yang berwarna, sama daun yang hitam putih. Jadi nanti yang putih ini akan ditonjolkan, yang hitam ini akan disembunyikan. Jadi dibuat transparan gitu ya. Oke, saya klik ini, klik color, terus kemudian saya open, dan nanti kalau klik di bagian sini teman-teman, di bagian namanya tekstur ya. Kondisi saat ini itu masih terlihat hitam putih. Ini saya coba perbesar deh pakai skala ya. Saya naikin ke atas. Oke. Terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman konsentrasi di bagian yang namanya adalah di bagian alpha. Nah, di alphanya ini saya klik di sini ya teman. Diklik di bagian lingkaran ini, lalu pilihnya boleh digeser, boleh digeser atas bawah silakan, lalu pilihnya image texture. Nah, kita ambil file open. Nah, kita ambil yang hitam putihnya ya, klik hitam putihnya di open. Nah pada saat ini memang belum terlihat teman-teman. Kenapa belum terlihat? Dikarenakan kita settingan defaultnya untuk yang bagian ininya nih, blend mode-nya ini harus diganti menjadi alpha clip. Nah, ketika saya ganti alpha clip memang belum terlihat, dikarenakan kita harus men-setting benar-benar bahwa alphanya tuh sudah terkontrol belum. Saat ini kan baru hanya masuk ke alpha doang, lalu BW JPG ya, BW itu black and white. Nah, kita konsentrasi di sini teman-teman, digeser ke atas kurang lebih ya. Terus kemudian kita ganti yang namanya shader. Nah, di shader ini kita sudah mempunyai dua bagian, jadi dua node ya. Kita konsentrasi bukan yang atas. Kalau yang atas ini adalah yang gambar yang berwarna, kita kelihatannya color ya. Sedangkan yang di bawah itu adalah gambar yang BW-nya. Nah, alphanya dipindah teman-teman. Jadi saya kepengen menonjolkan bukan yang alphanya tapi lebih ke colornya. Jadi tarik aja dari color ini ke alpha, gitu ya. Nah, otomatis sudah transparan gitu. Jadi kenapa tidak bisa transparan? Dikarenakan di kondisi alpha atau alpha gitu ya. Yang kita butuhkan adalah warnanya supaya menonjol. Nah, ini saya klik yang di color ke mari. Simpel ya, sederhana ya. Oke, kalau sudah, ini saya tutup ke mungkin ke timeline biasa ya. Nah, itu dia. Oke, saya geser ke bawah. Nah, sampai di sini teman-teman nanti tinggal memodifikasi apakah si daunnya ini mau melengkung atau enggak. Ini gimana caranya? Daun ini kan kadang-kadang ada melengkung ya, ada lurus dan sebagainya. Ini udah transparan teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ke bagian namanya edit mode, terus kemudian teman-teman tinggal klik kanan, pilihnya subdivide. Nah, di sini ada namanya memperbanyak jumlah subdivide-nya. Apakah mau berapa banyak? Silakan. Makin banyak segmennya 10, nanti
kalau sudah dinormalkan kembali ke object mode, nah teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya di modifier. Itu di sini saya pilihnya adalah, yaitu saya menggunakan namanya simple deform. Nah, di simple deform ini kita bisa mencoba untuk melakukan pelengkungan ya, mau begini atau begini, itu terserah kalian, itu bebas. Apakah mau yang bend, itu terserah kalian, bebas. Atau yang mau taper besar atau begini, itu terserah kalian. Oke, kalau kita lihat sumbunya kok di tengah, bisa nggak sumbunya pindah ke bawah? Bisa teman-teman. Untuk memindahkan sumbunya teman-teman cukup ini saya coba untuk mungkin saya batalkan dulu ya teman-teman, artinya saya tidak fungsikan, jadi saya tidak gunakan dulu. Itu dengan cara teman-teman tinggal coba nih, kalau mau di close boleh, tapi nggak usah di close, biarkan saja. Untuk mengedit teman-teman tinggal diklik edit mode, oke, kemudian teman-teman tinggal klik move, dipastikan objeknya digeser ke atas ke sumbu Z. Nah, jadi benar-benar sumbunya pindah ke bagian bawah sini gitu ya. Mau digeser ke kanan juga boleh, itu bebas, terserah kalian ya. Apakah mau di sini atau mau di sini, itu terserah kalian. Nah, jadi patokannya itu yang ini, patokannya itu ya. Udah, kalau sudah baru ke object mode, dinormalkan kembali. Nah, saat ini sudah ada pindah sumbunya di bagian bawah. Itu dia, simple, sederhana. Kalau teman-teman pengen tab twist juga tinggal diputar sesuai kebutuhan. Nah, nanti ketika diputar nanti objeknya akan melengkung kayak gini. Nah, itu dia, simple ya. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan elemen, misalkan plan, saya tanda plan, terus saya coba perbesar, saya skala. Oke, terus kemudian teman-teman mungkin ingin menggunakan pencahayaan. Nah, ini kadang-kadang kalau pada saat kita masuk ke bagian yang namanya ini nih, apa namanya, material render, kalau yang pertama itu tidak ada tekstur, yang kedua ini ada tekstur tapi tidak ada bayangan, yang ketiga ini tekstur dan ada bayangan. Nah, tinggal diaktifkan saja. Ketika dia ada bayangan, teman-teman bisa ngelihat apakah bayangan kita benar-benar ngikutin seperti daun atau enggak, itu dia. Ternyata enggak ya. Ternyata bayangan kita tuh tidak ngikutin seperti daunnya teman-teman. Oke, kalau kita perhatikan nih, saya coba daunnya saya kecilin, saya klik S, saya kecilkan di sini. Kan kelihatan daun, enggak nih, belum kayak daun ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengaktifkan supaya dia kayak daun, teman-teman tinggal diaktifkan di bagian materialnya. Kita ke material, terus kemudian teman-teman klik di bagian bawah, digeser ke bawah. Ini ada namanya di bagian blend alpha, klik ya. Kalau normalnya itu dia pakainya namanya APQ itu kotak ya. Normalnya kalau teman-teman nggak, Pak kok nggak belum keluar, kalau defaultnya dia normalnya adalah APQ ya, APQ. Jadi masih hitam putih, supaya kelihatan transparan hitam putihnya, blend mode-nya saya ganti alpha. Loh, kenapa punya saya sudah alpha? Tadi saya sudah coba sebelumnya, ternyata saya belum default kan teman-teman. Nah, supaya bayangannya supaya menjadi tembus dan ngikutin bentuknya, teman-teman tinggal di shadow mode-nya diganti alpha klik, itu dia. Gitu ya. Ini saya coba duplikat dulu biar benar-benar pastikan. Jadi saya coba geser ke kanan. Ada dua. Dia yang pertama pakai deform, yang kedua tidak menggunakan deform. Jadi lurus ya. Nah, lurus. Nah, ini daunnya kayak gini. Langsung otomatis mengikuti bentuknya, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Cara tekniknya seperti itu. Kalau nanti teman-teman ingin menggunakan rendering menggunakan yang namanya, ini Eevee ya, masih yang menggunakan Eevee. Kalau ingin menggunakan Shekels, dia lebih bagus lagi ntar hasilnya, lebih smooth. Nah, gitu ya. Apalagi dikasih kayak environment. Nah, saat ini saya menggunakan Eevee saja dulu. Oke, kalau teman-teman ingin menggunakan yang namanya add, misalkan saya mau nambahkan elemen, misalkan sphere gitu ya. Terus kemudian sphere ini saya coba untuk ini saya tutup dulu, takut mengganggu. Saya geser ke sini, saya geser ke kanan. Terus kemudian saya coba untuk tekan S, saya kecilkan. Oke, sampai di sini. Terus saya mau kasih material. Teman-teman ingin menggunakan material yang sama, teman-teman jangan klik new tapi klik di sini ya. Lalu klik aja material ini. Otomatis material yang ada akan dimasukkan ke dalam objeknya. Simple dan sederhana. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan bagaimana ketika kita ingin membuat transparan mengikuti bentuk dari gambar. Teman-teman dipastikan harus menyiapkan dua file. Yang pertama hitam putih sebagai warna, dan yang BW-nya ini sebagai transparannya, kurang lebih seperti itu ya. Ini teknik namanya transparan pada image di 3D render. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih.